Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Sekar Ramadhani dengan NIM 4301422004 dari Rombel PK 22C. Hari ini kita akan membahas salah satu kuliner tradisional yang unik dari Kalimantan, yaitu pakasam ikan. Nah, mungkin banyak dari kalian yang penasaran bagaimana sih cara pakasam bisa awet, kenapa rasanya bisa asam, dan apa yang terjadi selama proses pembuatannya? Kita bahas pertanyaan yang pertama. Bagaimana fermentasi mengawetkan pakasam dan membuat rasa asam? Nah, jadi pakasam adalah ikan yang diawetkan dengan cara fermentasi. Nah, proses ini melibatkan mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat yang tumbuh subur berkat tambahan karbohidrat seperti beras. Nah, secara ilmiah, bakteri ini akan memecah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menurunkan pH dari pakasam sehingga lingkungan menjadi asam dan bakteri pembusuk tidak bisa berkembang. Inilah alasan utama kenapa pakasam bisa awet lebih lama. Nah, selain itu, selama fermentasi, protein ikan juga akan sedikit terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga tekstur ikannya itu menjadi lebih empuk dan rasanya berubah. Salah satunya menjadi asam. Nah, proses ini juga bisa menambah cita rasa khas pada pakasam. Jadi, fermentasi bukan hanya mengawetkan, tapi juga mengubah rasa dan tekstur ikan serta menjaga nilai gizinya. Namun, kadar protein bisa sedikit menurun karena sebagian dipecah oleh mikroba dan karbohidrat dari beras juga digunakan oleh bakteri untuk tumbuh. Kemudian, pertanyaan yang kedua terkait dengan jika pembuatan pakasam tidak higienis. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau proses pembuatan pakasam tidak bersih, tanpa standar kebersihan, mikroorganisme berbahaya seperti bakteri patogen, misalnya saja Salmonella atau Staphylococcus bisa tumbuh. Selain itu, bisa juga terbentuk senyawa beracun seperti histamin atau mikotoksin dari jamur yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, histamin ya misalnya, ini bisa menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti mual, muntah, hingga reaksi alergi. Nah, selain itu, jika ada kontaminasi bakteri penghasil racun, risiko penyakitnya seperti diare, kemudian keracunan makanan, hingga infeksi serius bisa meningkat. Nah, jadi menjaga kebersihan sangat penting agar pakasamnya tetap aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Pertanyaan ketiga, terkait dengan garam dapur vs garam krosok, mana yang lebih baik? Nah, narasumber dalam video tersebut menyatakan bahwa garam dapur membuat rasa pakasam jadi pahit, sedangkan krosok tidak. Apakah benar? Yuk kita bahas bersama. Nah, jadi secara ilmiah garam dapur memang bisa memberikan rasa pahit jika digunakan berlebihan. Hal ini karena garam dapur yang sangat murni, tidak mengandung mineral lain yang bisa menyeimbangkan rasa. Sementara garam krosok adalah garam yang kasar, yang mengandung berbagai mineral alami seperti magnesium dan kalsium, yang bisa menetralkan rasa pahit dan memberikan cita rasa yang lebih kompleks. Nah, dari sisi fermentasi, garam krosok cenderung lebih baik ya teman-teman, karena mineral-mineralnya bisa mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat, sehingga fermentasinya berjalan lebih optimal. Namun, garam krosok kadang mengandung kotoran jika tidak diolah dengan baik, sehingga tetap perlu diperhatikan ya kebersihannya. Jadi, kelebihan garam krosok adalah cita rasa yang lebih alami dan fermentasi yang lebih baik, tapi harus dipastikan kualitasnya. Sedangkan garam dapur lebih bersih, tapi jika berlebihan bisa pahit, kurang mendukung fermentasi. Pertanyaan keempat, terkait strategi optimasi fermentasi berdasarkan data sumber karbohidrat.
Nah, sekarang mari kita lihat data dari penelitian Priyatno dan Cahyati tahun 2018 tentang jumlah bakteri asam laktat pada pak asam dengan berbagai sumber karbohidrat. Nah, dari data ini terlihat bahwa penambahan nasi atau beras sebagai sumber karbohidrat menghasilkan jumlah bakteri asam laktat tertinggi, yang artinya fermentasi berjalan paling optimal. Nah, jumlah bakteri asam laktat yang tinggi sangat penting untuk menghasilkan asam laktat, menjaga pH tetap rendah, dan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuknya. Kemudian, terdapat beberapa solusi efektif ya untuk optimasi fermentasi. Nah, solusinya yang pertama, gunakan nasi atau beras sebagai sumber karbohidrat utama dalam fermentasi pak asam. Nah, hal ini terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan jumlah bakteri asam laktat, sehingga proses fermentasinya lebih cepat dan efektif. Nah, rasa asam lebih stabil serta nilai gizi ikan juga lebih terjaga karena proses pembusukan bisa diminimalkan. Kemudian, strategi pemanfaatannya yang pertama bisa menambahkan nasi atau beras secukupnya ke dalam adonan pak asam. Kemudian, pastikan nasi atau beras yang digunakan itu bersih dan matang sempurna. Lalu, kombinasikan dengan garam krosok berkualitas untuk hasil fermentasi yang optimal. Lalu kita juga bisa lakukan fermentasi di wadah bersih dan tertutup untuk mencegah kontaminasi. Nah, alasan ilmiahnya itu nasi dan beras yang mengandung karbohidrat kompleks yang mudah dipecah oleh bakteri asam laktat. Hal ini mempercepat produksi asam laktat, kemudian menurunkan pH, serta menjaga keamanan dan kualitas pak asam. Selain itu, karbohidrat juga membantu menjaga tekstur dan rasa ikan. Jadi, kunci sukses membuat pak asam yang enak, aman, dan bergizi adalah menjaga kebersihan, kemudian memilih sumber karbohidrat yang tepat, bisa nasi ataupun beras, serta menggunakan garam krosok yang berkualitas. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.